Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang kisah sebuah penglaris rumah makan. Awal kisah diceritakan, ada 3 orang mahasiswa yang berlangganan makanan di sebuah warung makan. Tetapi, anehnya, ketika 3 mahasiswa ini makan, dalam jangka waktu beberapa jam saja, mereka sudah merasakan lapar kembali. Alhasil mereka menduga bahwa rumah makan tersebut menggunakan sebuah penglaris. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Firman, Diki, dan Reno. Awalnya rumah makan yang memang terkenal ramai, dan setiap hari sepulang kuliah ketiganya selalu makan di rumah makan tersebut. Memesan makanan termasuk dari ayam bakar, ikan bakar, nasi liwet. Semuanya itu dirasa enak, yang membuat ketiganya selalu ketagihan. Bahkan sesekali di dalam kuliahnya pun mereka mengobrol tentang rumah makan itu. Seakan-akan mereka selalu ingin datang ke rumah makan tersebut. Rumah makan ayam bakar ini dimiliki oleh Pak Mamat. Di satu waktu ketika rumah makan ayam bakarnya ini ramai sekali, sampai ketiganya ini tidak mendapatkan tempat. Akhirnya mereka duduk di halaman belakang rumah makan tersebut, yang memang tempatnya itu luas dan juga asri. Nah, si Firman tanpa seizin pemilik ataupun pelayannya, dia lewat pintu samping menuju kamar mandi yang letaknya di belakang. Ketika sudah melangkahkan kaki ke kamar mandi, Firman ini melihat ada bekas bakaran arang. Awalnya Firman tak menghiraukannya, namun ketika diamati, arang itu tercampur dengan kembang dan mengeluarkan bau kemenyan. Setelah keluar dari kamar mandi, Firman memperhatikan tempat bakaran itu. Firman ini mencoba melihat dengan dekat apa sih sebenarnya tempat itu, dan ternyata dilihat dari dekat ini berbagai macam sesaji yang biasanya untuk melakukan ritual. Langsung saja Firman bergegas menuju ke temannya dan mengatakan apa yang dilihatnya di halaman belakang tadi. "Kamu jangan ngada-ngada deh. Rumah makan di sini yang ramai nggak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Kalaupun itu benar, ya sewajarnya orang Jawa kan. Pak Mamat ini kan orang Jawa. Mungkin sebagai tanda terima kasih kepada leluhurnya. Jadi jangan pernah berpikir yang negatif," ujar si Diki. "Iya, kalau benar melakukan ritual, ya biarin aja. Dia yang enak dan dia juga yang tanggung jawab," timpal si Reno. Setelah obrolan itu, pelayan datang menghampiri mereka bertiga. "Ini mas pesanannya dan juga minumnya." "Oh iya, terima kasih banyak mas." Saat menyantap ayam bakar yang dipesannya, Firman ini seperti melihat ayam bakar yang ada di hadapannya ini masih mentah, masih ada darahnya. Mas, mohon maaf, ini ayam bakar saya belum matang." Dilihat ayam bakar itu oleh pelayannya, dan benar, dagingnya itu masih ada darah yang menempel. Dari ketiganya ini sama-sama memesan ayam bakar. Waktu membakarnya pun berbarengan. Tapi kenapa milik Firman ini beda dari yang lainnya? Setelah dibakar lagi dan diantarkan ke Firman, kejadian itu terulang kembali. Kalau ayam yang dipesan Firman, ayam bakarnya itu masih kelihatan darahnya, hanya kulitnya yang terbakar, tapi dagingnya masih jelas ada darah yang melekat. Darah ayam itu bahkan menetes, yang membuat Firman tidak nafsu makan. "Kenapa nggak dimakan ayamnya? Kamu lihat sendiri ini, ayam yang kupesan ini masih ada darahnya," ujar Firman dengan menahan mualnya. Firman tidak tahan melihat ayam yang masih berlumuran darah. Ia memuntahkan isi perutnya, membuat keduanya ini terganggu dengan keadaan Firman yang muntah-muntah. Kemudian keduanya tidak menyelesaikan acara makannya, hanya minuman yang mereka habiskan. "Kamu kenapa sih muntah-muntah gitu?" "Gimana saya nggak muntah? Saya mual melihat ayam bakar itu. Masa ayam bakar saya kok beda sama kalian?" "Iya sih, kan paling juga itu kecap bukan darah." "Itu jelas-jelas darah bukan kecap. Coba deh kalian amati dengan jeli." Nah, kejadian berikutnya, karena memang rumah makan itu sebagai langganan mereka bertiga, sepulangnya kuliah mereka mampir lagi.
Rumah makan itu nggak terlalu ramai, masih ada meja yang kosong. Saat Firman ini bertemu dengan pemilik rumah makan itu, yaitu Pak Mamat. "Pak, saya kemarin makan di sini, tapi ayam bakar yang disajikan belum matang, masih ada darahnya, Pak." Pak Mamat yang mendapatkan teguran dari Firman langsung bertanya ke pelayan, "Apa kamu nyuci ayamnya kurang bersih atau bagaimana?" "Enggak, Pak Bos, itu sudah bersih, tapi nggak tahu itu. Sudah 3 kali saya bakar dan saya kasihkan ke Mas itu, tapi tetap saja katanya masih ada darahnya, Pak. Mohon maaf ya untuk kesalahan yang kemarin. Hari ini untuk kalian makan sepuasnya gratis, nggak usah bayar." Sontak saja ketiganya kaget dan senang mendengar kata gratis. Hampir setengah tahun Pak Mamat sudah mengenal mereka sebagai langganan tetap, maka saat itu juga mereka dikasih gratisan. Firman, Diki, dan Reno yang sudah ketiga kalinya nambah, mereka tidak merasakan kenyang sama sekali. Sampai 3 porsi ayam bakar mereka makan. Mereka bertiga ini makan alasannya karena gratis. Mumpung Pak Mamat lagi ngebebasin biaya, ketiga anak kuliah ini makan dengan lahapnya 3 porsi sekaligus tanpa jeda. Bahkan mereka sendiri merasa aneh karena sama sekali tidak merasakan kenyang. Setelah selesai makan, mereka kembali ke kos. Namun habis maghrib, mereka datang lagi ke rumah makannya Pak Mamat. "Kok aneh banget? Perasaan kita baru makan 3 porsi baru 1 jam tadi. Tapi kenapa kita lapar lagi sih?" ujar Reno yang sangat heran dengan dirinya sendiri. Setelah sholat maghrib, mereka datang lagi memesan 3 porsi ayam bakar. Sampai pelayan di rumah makan itu kaget. "Loh Mas, bukannya tadi udah makan? Belum ada 2 jam loh ini. Kalian sudah balik lagi ke sini. Apa nggak kekenyangan?" ujar pelayan rumah makan tersebut sembari kebingungan karena baru saja mereka makan banyak dan ini kembali lagi memesan yang sama seperti tadi sore. "Sudah Mbak, buatkan kita 3 porsi ayam bakar. Kita sudah lapar banget ini. Yang cepat ya Mbak bikinnya." "Iya Mbak, nggak usah terlalu banyak nanya. Pokoknya saya lagi lapar banget. Bikinkan kita 3 porsi ya." Akhirnya pelayan ini mempersiapkan pesanan mereka bertiga. Ketika pesanan itu sudah disajikan, mereka segera memakannya. Reno, Firman, dan Diki pun merasa aneh dan juga kebingungan. Masa dalam waktu 1 hari makan hampir 5 porsi dalam jangka waktu 1 jam tidak ada kenyangnya. Sampai hampir 5 kali mereka bolak-balik ke rumah makan Pak Mamat. Dari jam 5 lalu habis maghrib, jam 8, jam 9, dan jam setengah 11 mereka mendatangi rumah makan tersebut. Seolah-olah kalau mereka ini benar-benar belum merasakan kenyang, yang membuat ketiganya itu heran. Masa iya kita makan terus nggak ada kenyangnya? Seketika juga Firman teringat saat dirinya melihat sesaji di halaman rumah makan Pak Mamat. Apakah ini ulah dari Pak Mamat agar kita bisa kelaparan terus dan ingin memakan ayam bakar di rumah makannya? "Is, kamu ngomong apa sih? Tidak ada hubungannya dengan itu. Lapar ya lapar saja." "Iya, tapi kita sudah 5 kali bolak-balik ke rumah makan itu, tapi tidak ada kenyangnya." Malam harinya ketika anak kuliah itu, terutama Reno, malam itu tidak bisa tidur karena perutnya kosong, seperti tidak makan dari pagi dan sangat kelaparan. "Udah jam 1, adanya nasi goreng. Kita tidur aja lah, nunggu pagi makannya sekalian sarapan." Sementara mereka bertiga pun nunggu uang kiriman dari orang tuanya yang namanya anak kuliahan dan tinggal di kos-kosan untuk beli makan itu berpikir 2 kali karena uang yang masih sisa sedikit tidak cukup sampai minggu depan. "Kita tahan aja lah, nunggu besok kita sarapan, cari yang murah meriah aja, gak usah yang enak-enak," ujar Diki. Biasanya sebelum mereka berangkat kuliah, mereka makan nasi bungkus 5 ribuan dan kenyangnya itu sampai sore hari. Beda dengan makan ayam bakar di rumah makannya Pak Mamat. Porsinya lumayan banyak, tapi tidak ada kenyangnya yang membuat mereka bingung. Ini gimana? Nasi bungkus 5.000 yang sekecil itu kok bisa kenyang? Sementara kita makan ayam bakarnya Pak Mamat sampai beberapa porsi, kita tidak pernah merasakan kenyang.
Di esok harinya, sepulang kuliah, Diki, Reno, dan Firman yang sangat penasaran, ketiganya itu datang lagi ke tempatnya Pak Mamat. Tapi sebelum mereka sampai, mereka mengobrol tentang rumah makan yang di hadapannya itu, yaitu tempat Pak Mamat. Padahal dulu kalau makan di situ, satu porsi itu sudah kenyang. Tapi akhir-akhir ini kok aneh. Ini disampaikan oleh Firman. Aneh gimana? Aneh aja. Dulu sebelum rumah makannya Pak Mamat ramai seperti sekarang, kita makan pasti merasakan kenyang. Tapi kok kenapa minggu-minggu ini berbeda? Setiap kali keluar dari rumah makannya Pak Mamat, baru beberapa jam saja kok sudah lapar lagi. Apa jangan-jangan dia ini mengguna-guna kita? Kalau ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris itu, biasanya nasi atau makan apapun yang disajikan, pasti kenyangnya nggak bakal kuat lama. Maksudnya gimana sih? Tanya Diki. Kalau ngomong jangan kayak gitu, jangan nakut-nakutin kita deh. Diki dan Reno yang mendengar apa yang disampaikan Firman, mengingat tentang kejadian tempo lalu, tentang apa yang dilihat oleh Firman. Minggu lalu kan Firman lihat tumbukan arang dan kembang. Apakah ada kaitannya dengan ritual itu? Kita juga kurang tahu, tapi cobalah nanti kapan-kapan kita cari tahu kebenarannya. Yang penting kita datang dulu aja ke tempat Pak Mamat. Kita pesan makan. Kalau memang nanti malam kita masih lapar lagi, ya berarti dugaan kita benar. Bukannya menduga hal yang buruk tentang Pak Mamat, tapi itu ciri-cirinya seperti itu. Kalau warung makan menggunakan penglaris, itu tidak bakal kuat lama kenyangnya. Makanya ayo kita ke sana dulu, ujar Firman. Mereka bertiga sampai ke tempat Pak Mamat dan langsung memesan 3 porsi ayam bakar. Saat dicoba oleh Reno dan Diki, ayam bakarnya ini rasanya enak sekali. Enak kan Ren ayamnya? Kalau kayak gini kita ketagihan, ujar Diki kepada Reno. Sedangkan Firman bukan merasakan enak, tapi ada yang aneh. Rasanya kok kayak gini banget ayam bakarnya. Firman yang merasakan ayam bakarnya ini tidak karuan, mencoba mengambil milik Reno dan Diki. Rasanya sama aneh, tapi melihat Reno dan Diki dengan lahapnya makan makanan yang disajikan di hadapannya, sementara Firman tidak merasakan enaknya ayam bakar itu karena rasa ayam bakarnya tidak karuan. Justru ayam bakar Firman dihabiskan oleh keduanya. Firman hanya menghabiskan minumannya saja. Setelah selesai makan, mereka membayar dan mereka balik lagi ke kos-kosan. Sambil nunggu maghrib, ketiganya ini benar-benar merasakan perut yang kelaparan. Ini gimana ya? Perasaan tadi saya sudah makan, udah minta punya kamu. Ya emang kenyang, tapi kok sebentar saja, nggak bisa tahan lama. Beda kayak tadi pagi kita makan nasi bungkus, bisa sampai sore kenyangnya, ujar Reno. Ya udahlah, daripada kita kelaparan, mending kita tidur aja yuk, istirahat. Sehabis sholat isya, Reno dan Diki ini istirahat. Namun saat Reno memejamkan mata, bayang-bayang pocong datang menghantui. Pocong itu sangat jelas di hadapannya, dengan wajah Pak Mamat yang sangat menyeramkan, yang membuat Reno langsung bangun dari tidurnya. Nafasnya yang tersengal-sengal, dengan keringat dingin yang bercucuran, membuat Firman kebingungan. Loh, kamu kenapa Ren? Bajumu sampai basah keringat gitu. Mimpi buruk? Kenapa ada bayangan Pak Mamat tapi berwujud pocong? Sementara Firman yang mendengar perkataan Reno sontak saja kaget. Yang benar saja kamu. Iya, aku gak bohong. Jelas banget pocong itu datang dengan wajah yang hitam dan tatapan yang tajam. Tak berselang lama saat Firman mencoba menenangkan Reno, keduanya mendengar teriakan dari Diki. Apa sih? Ada apa? Itu ada pocong, tapi wajahnya seperti Pak Mamat, ucap Diki kepada Reno dan Firman. Firman lagi-lagi dibuat tercengang dan kebingungan. Tanpa diketahui oleh keduanya, Firman ini keluar kos karena memang lapar dan mempunyai maksud lain, yaitu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan Pak Mamat itu. Keadaan Firman yang waktu itu kelaparan, melihat kanan kiri hanya ada nasi goreng dan mie rebus.
Firman yang melihat rumah makan Pak Mamat dan mengingat tentang apa yang dia lihat. Firman melihat seperti ada asap di belakang warung makan, tepat di pojok yang diterangi dengan lampu bohlam kuning. Karena penasaran dan khawatir kalau rumah makan Pak Mamat kenapa-napa, Firman langsung menuju ke arah belakang rumah makan. Bau dupa, kemenyan, dan juga kembang menyatu jadi satu. Kumpulan asap yang menyebab. Firman memergoki Pak Mamat sedang melakukan ritual. Sontak saja membuat Pak Mamat langsung berhenti. Maaf Pak, sedang apa Pak? Kok di belakang kayak gini sambil bakar-bakar? Dijawab sama Pak Mamat, tujuan saya melakukan ritual untuk leluhur saya, biar rumah makan saya itu lebih makmur lagi. Oh gitu ya Pak. Ya udah, maaf ya Pak. Saya kira tadi ada kebakaran, soalnya keluar asap di belakang rumah makan ini, makanya saya kesini. Ya udah Pak, maaf ya sekali lagi. Saya pamit Pak. Firman yang pura-pura tidak tahu mengiyakan saja perkataan Pak Mamat. Firman langsung meninggalkan Pak Mamat dan lanjut mencari nasi goreng atau mie rebus. Setelah balik ke kos-kosan yang memang pintunya tidak dikunci, Diki dan Reno keduanya sudah tidur pulas. Tapi tidur pulasnya seperti orang yang sedang mengigau, bolak-balik tubuhnya hadap kanan, hadap kiri, sementara wajahnya itu menggerutu semacam ketakutan. Karena melihat kondisi Reno yang menggenggam kencang, Firman mencoba membangunkan. Bangun, bangun, kamu kenapa? Dibangunkan oleh Firman. Dan ternyata Reno memimpikan kalau dirinya itu seperti didekati sosok pocong, sampai dirinya menggenggam kepalan tangannya seakan-akan ingin lari atau ingin kabur, tetapi tidak kuasa dan hanya bisa diam di tempat. Firman yang diceritakan sama Reno kalau dirinya didekati sosok pocong yang berwajah Pak Mamat. Firman yang melihat itu pun menceritakan kejadian tadi yang dilihatnya. Baru saja aku lihat tadi di rumah makannya Pak Mamat, di belakang rumah makan itu mengeluarkan asap. Saya kira kebakaran. Namun saat saya mendekat, ternyata Pak Mamat sedang melakukan ritual dengan sesaji yang lengkap. Wah, bener ini. Kalau Pak Mamat menggunakan penglaris, gimana nih? Ya udah biarin aja. Yang penting kita lebih baik menghindari rumah makannya. Lagian kenapa baru makan jam 5 sore, belum ada 1 jam bisa lapar lagi. Sementara Diki masih tidur pulas, gak bangun-bangun menikmati tidurnya. Tak hanya malam itu saja, bahkan Firman di dalam tidurnya dengan jelas didatangi oleh sosok pocong berwujud Pak Mamat. Seakan-akan Firman ini punya salah. Pocong itu mendekatinya dan menatapnya dengan tajam. Dikala Firman ingin melarikan diri, sekujur tubuh tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Nafas yang tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran. Untuk mengucapkan satu kata pun, mulutnya terasa kaku. Mimpi itu datang tidak hanya 1 kali ataupun 2 kali, tapi dalam 1 minggu berturut-turut, mimpi itu datang menghantui. Firman yang penasaran dengan apa yang dialaminya, mencoba menanyakan ke Pak Ustadz yang kebetulan pemilik kos yang dihuninya. Setelah berbincang-bincang menceritakan kejadian yang dilihatnya, yang dialaminya, dan Pak Ustadz yang mendengar itu pun sempat kaget. Apalagi saat Firman ini pernah memergoki Pak Mamat saat ritual. Coba nanti kalian pesan 1 porsi di tempatnya Pak Mamat, lalu makanannya bawa sini. Baik Pak, kita akan segera membelinya. Nah, ketiganya langsung bergegas ke rumah makan Pak Mamat. Hanya memesan 1 porsi saja. Pelayan di tempat itu pun sempat bingung karena baru kali ini ketiganya hanya memesan 1 porsi saja, yang biasanya 3 porsi bahkan nambah. Setelah pesanan itu jadi, mereka langsung ke tempat Pak Ustadz. Pak Ustadz yang mencoba menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, tak butuh waktu lama, ternyata 1 porsi ayam bakar itu berubah wujudnya. Dengan bacaan doa yang diyakininya, jika orang awam melihat itu adalah ayam bakar yang sangat menggoda, namun sebenarnya itu adalah ayam bakar yang sama sekali belum matang. Darah masih banyak yang melekat di daging ayam itu. Sontak saja ketiganya kaget
Sosok yang menghantui kalian itu memang jin yang menyerupai Pak Mamat. Karena di antara kalian ini ada yang pernah memergoki pelaku sedang ritual. Kalian bisa lihat sendiri apa yang sebenarnya disajikan di rumah makan itu. Dari ritual yang dilakukan oleh Pak Mamat itu agar para pembeli tidak akan pernah merasakan kenyang dan agar terus-terusan datang ke rumah makannya, ujar Pak Ustadz kepada ketiga pemuda itu. Esok harinya ketika mengingat apa yang dilakukan Pak Mamat di belakang rumah makannya dengan membakar dupa dan mengingat apa yang sebenarnya disajikan, sejak saat itu mereka tidak lagi makan di sana karena memang mereka notabene adalah anak kuliah. Jika makan enak terus, bisa-bisa uang yang seharusnya buat 1 bulan hanya cukup 2 minggu saja, bahkan 1 minggu. Semoga kita bisa ambil pelajarannya bahwa di antara ciri-ciri rumah makan yang menggunakan penglaris, hasil dari makan yang mereka jual, mohon maaf, itu kenyangnya tidak akan bertahan lama, hanya beberapa jam, dan itu akan kembali lapar, dan begitu seterusnya. Selesailah cerita ini, semoga kita dapat mengambil hikmah dari ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.